tahu kau selalu setia. Puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan kasih, kita jumpa lagi bersama dengan saya Pendeta Gideon Santoso untuk bersaat teduh hari ini. Dan kembali saya akan menyampaikan untuk seri yang kelima dari berkat dari sumber hikmat, yaitu Tuhan Yesus Kristus dalam Amsal Sulaiman pasal yang ketiga. Ini sudah seri yang kelima. Nah, apa berkat yang kelima dari sumber hikmat yang dari Tuhan yang diperintahkan kepada kita untuk menjadi berkat bagi kita? Mari kita simak. Sebelum kita simak firman Tuhan, tidak lupa kita akan mendahului dulu dengan berdoa. Mari kita berdoa sejenak. Bapa yang baik, kami bersyukur kalau saat ini kami boleh kembali Tuhan berhimpun untuk bersaat teduh, walaupun jarak memisahkan kami, tapi kami percaya Roh-Mu menyertai kami Tuhan. Sehingga apapun daripada firman yang diberitakan kepada kami percaya Tuhan, Engkau kiranya akan memberikan kepada kami kasih karunia-Mu bagi siapa saja yang mendengar firman ini, terutama bagi kami semua Tuhan yang saat ini juga sedang menyaksikan, untuk kami boleh menerima berkat daripada Tuhan. Kami buka hati kami sepenuhnya bagi firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, mari kita buka Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan kasih dalam Amsal Sulaiman pasal yang ketiga. Amsal 3 ayat 9 dan yang ke-10. Sekali lagi ini merupakan seri yang kelima dari berkat dari sumber hikmat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Firman-Nya berbunyi demikian. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Saudara, tidak sedikit dari orang yang seringkali mendengar tentang firman Tuhan, khususnya soal memberi atau harta, kemudian memberi penilaian yang negatif. Wah, ini kalau diberitakan gini, selalu saja soal uang. Apalagi ada yang ekstrim menilai, wah pendetanya mata duitan. Itu tidak sepenuhnya benar, saudara. Sebab yang diberitakan firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu perhatikan, katakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Hamba Tuhan menyampaikan apa yang dikatakan Alkitab. Memang saudaraku yang Tuhan kasihi, untuk meresponi itu hak dari pendengar. Tapi saya katakan pada hari ini, firman ini datang untuk saudara dan saya. Muliakan Tuhan dengan hartamu. Untuk memuliakan Tuhan memang banyak hal, saudara. Bisa lewat talenta kita, bisa lewat kemampuan kita, kepandaian kita. Tetapi untuk memuliakan Tuhan juga firman Tuhan katakan bisa dengan harta kita. Dan harta tidak selalu berbicara tentang materi keuangan, saudara. Harta juga bisa berbicara tentang tadi yang sudah saya katakan. Kemampuan saudara itu merupakan harta. Kepandaian saudara itu merupakan harta. Dan kalau kita mau menyadari, setiap hal yang ada pada kita, melalui penciptaan manusia dan segala sesuatu yang Tuhan karuniakan untuk kita miliki, ada tujuannya. Bukan untuk kepentingan kita sendiri, untuk kita berfoya-foya, untuk menyenangkan diri sendiri. Tuhan berikan fasilitas itu memang untuk kita manusia. Tetapi kadang-kala lupa bahwa itu diberikan untuk memuliakan Tuhan. Nah, banyak orang tidak mengerti tujuan hidup ini. Banyak orang nggak ngerti segala sesuatu yang dimiliki untuk apa. Umumnya ya untuk saya dong, untuk saya nikmati. Itu kan jerih lelah saya. Betul saudara, itu tidak salah. Tetapi harus kita sadari, selain untuk kita nikmati, semua Tuhan punya tujuan. Bukan cuma manusia, seluruh jagat raya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Laut, daratan, bintang-bintang, makhluk-makhluk hidup sampai kepada manusia. Tujuannya untuk memuliakan Tuhan. Termasuk di dalamnya adalah potensi-potensi yang Tuhan percayakan kepada kita. Perlu disadari saudara, bahwa apa yang kita miliki itu sebetulnya adalah kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita.
Tuhan percayakan kita hikmat. Sehingga banyak orang kemudian bisa pandai berdagang karena punya hikmat itu. Lalu dia menjadi kaya. Itu hal yang dari Tuhan, saudara. Ya, hal yang dari Tuhan. Tapi kadang-kadang banyak orang sombong, itu kan semua punyaku, semua usaha saya. Tuhan ambil bagian dari mana? Ini sangat-sangat menyedihkan orang-orang seperti ini. Saudara, dengan sederhana saja sudah. Petani punya hikmat, punya kepandaian, jelas itu dari Tuhan. Dia mencangkul, betul tenaganya dia. Dia menanam dengan jerih lelah, betul dia, keahliannya dia. Tapi saya mau bertanya kepada saudara, yang punya kuasa untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhan itu siapa? Apakah petani? Bukan, saudaraku. Apakah itu kebetulan dengan sendirinya? Tidak, saudara. Tapi itu datang dari Tuhan. Jadi dalam hidup kita tidak pernah lepas dari apa yang namanya campur tangan Tuhan. Apa yang ada pada kita itu merupakan kepercayaan yang Tuhan berikan. Dan kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita dalam hal ini adalah apa yang kita punya dari harta kita. Tuhan ingin supaya kita pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Apakah itu diberikan kepada pekerjaan Tuhan? Apakah itu juga diberikan kepada hal-hal sosial yang tujuannya bukan untuk memuaskan kita sendiri atau untuk kebanggaan kita sendiri, tapi untuk memuliakan Tuhan. Dan kalau kita cermati ayat ini, Tuhan meminta bukan tanpa balas loh saudara. Justru Tuhan mempercayakan seseorang harta. Kalau harta itu kemudian dikelola dengan benar, kemudian dikembalikan bagi hormat kemuliaan Tuhan, Tuhan akan balas memberi. Perhatikan baik-baik. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurmu. Jadi Tuhan memberi supaya saudara bisa memuliakan namanya dengan apa yang Tuhan beri kepada kita. Tujuannya luar biasa. Untuk kita semakin dipercaya, semakin dipercaya. Ketika kita dipercaya harta yang kita miliki, lalu kita persembahkan kembali untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan malah melimpahi. Dikatakan di sini, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggur. Itu berbicara tentang apa? Tentang kemakmuran, berkat. Saya mau bertanya kepada saudara. Bisa jadi apa yang sedang dialami oleh saudara saat ini. Merasa kekurangan. Sudah berdoa sepertinya Tuhan diam saja. Padahal kita butuh. Saudara mungkin lagi butuh. Pertanyaannya bukan Tuhan gak mau beri. Tapi mungkin Tuhan sudah mempercayakan potensi itu untuk dikembangkan. Untuk diinvestasikan kepada Tuhan. Yaitu harta. Tapi saudara pegang sendiri. Maka harta itu akan jadi seperti itu lama-lama habis dan saudara gak punya apa-apa. Tapi dengar firman Tuhan. Kalau saudara mau diberkati oleh Tuhan. Investasikan apa yang dipercayakan Tuhan kepada saudara. Saudara tidak akan menjadi miskin. Malah justru ditambah-tambahkan. Dan lebih lagi saudara harus ingat, bahwa kalau toh kita nggak beri, Tuhan selalu memberi kepada kita. Perhatikan baik-baik saudaraku yang Tuhan kasih dalam Injil Lukas. Tuhan berkata demikian dalam Injil Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi dengan suatu takaran yang baik. Yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Perhatikan baik-baik. Ada hukum tabur toy di sini yang sebetulnya modalnya dari Tuhan. Dipercayakan kepada kita, bisa hidup, bisa waktu, bisa harta dalam hal ini. Kalau saudara mau mengembangkan itu, saudara harus punya hikmat yang baik. Yaitu dengan apa? Kembangkan. Kepercayaan Tuhan. Kembalikan kepada Tuhan buat kemuliaan Tuhan. Maka Tuhan katakan apa? Berilah dan kamu akan diberi. Satu takaran yang baik, takarannya baik saudaraku. Takaran Tuhan adil, nggak kayak manusia. Kalau nakar itu selalu dikurangi timbangannya dan sebagainya. Tapi Tuhan takarannya baik. Kemudian yang apa? Dipadatkan. Tuhan kalau ngisi itu dipadatkan. Nggak setengah-setengah kayak manusia beri saudaraku. Supaya oke ngasih aja. Tapi enggak, ini dipadatkan. Betul-betul penuh. Lalu kemudian digoncang
udah penuh, digoncang. Maksudnya apa? Supaya tidak ada ruang yang kosong dalam hidup kita yang gak terisi berkat Tuhan. Digoncang sampai madet. Dan digoncang, dipadet lagi sampai betul-betul penuh, full padet. Gak ada ruang kosong dalam kehidupan kita yang tidak diberkati Tuhan. Kemudian dikatakan di sini, sampai tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Diberi sampai padat, sampai tumpah keluar. Tumpah keluar ini apa maksudnya, saudaraku? Saudara diberkati untuk memberkati. Saudara diberi untuk memberi. Tumpahan keluar. Jadi harta yang kita percayakan kepada Tuhan, yang kita berikan untuk kemuliaan Tuhan, sebetulnya tumpahan dari berkat Tuhan. Tapi kalau kita berpegang kokoh kepada ego kita, dan tidak mempercayai, oh itu pinternya pendeta itu, ya apalagi sampai dijauhkan dari Tuhan, menghakimi mata duit, dan tumpahan itu bukan saja mubazir, maka punya saudara, maka semakin hari semakin berkurang. Mari perhatikan baik-baik, apa yang kurang dari saudara? Bukan Tuhan nggak pernah beri, Tuhan pernah percayakan, tapi apa yang dipercayakan kepada Tuhan, kepada kita, dimungkinkan kita nggak kerjakan buat kemuliaan Tuhan, tapi untuk memuliakan diri sendiri, untuk kepentingan sendiri, maka saudara pun akan kekurangan. Mulailah belajar apa yang Tuhan percayakan kepada kita, kembalikan buat kemuliaan Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Maka apa yang dipercayakan Tuhan, harta itu akan semakin bertambah, ketika kita bisa dipercaya mengelola titipan Tuhan. Sebab semua yang Tuhan berikan kepada kita hanya tertuju bagi kemuliaan Tuhan. Kalau saudara mengerti rahasia ini, inilah rahasia berkat bagi saudara dan saya. Muliakan Tuhan dengan apa yang kita punya. Maka kita akan ditambahkan, dan terus dipercayakan, tambah dipercayakan sampai melimpah keluar. Tuhan memberkati. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang kami dengar bersama ini Tuhan. Ampuni kalau selama ini Tuhan kami punya pemikiran dan punya sifat kikir, sifat pelit Tuhan, ego, untukku, sehingga tanpa sadar Tuhan kami menutup berkat-Mu. Kami kadang kurang menyadari Tuhan bahwa segala sesuatu yang kami miliki merupakan kepercayaan yang Tuhan percayakan kepada kami. Engkau ingin kami Tuhan dapat mengelola dengan benar, yaitu untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan ketika kami mau belajar Tuhan untuk mengembalikan semuanya bagi kemuliaan nama-Mu, maka Engkau pun akan semakin mempercayakan harta milik dan berkat itu kepada kami. Dan semuanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan bagi yang mendengar firman Tuhan pada hari ini. Tuhan kiranya memberkati semua Tuhan. Dan mengembangkan Tuhan apa yang dipercayakan oleh Tuhan pada kehidupan kami masing-masing. Untuk kami kembalikan bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Sehingga kami pun berhak untuk terus dipercayakan dengan berkat-berkat yang Tuhan Kau sediakan bagi kami. Kami bersyukur untuk semua ini Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sampai jumpa di lain waktu. Tuhan memberkati.